Mari kita buka Alkitab kita. Saya ajak kita membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama adalah dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-19. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan bagi saudara satu ayat ini, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kita kembali ke 1 Petrus ayat yang pasal yang pertama. Kita akan membaca bersama-sama ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. 1 Petrus ayat yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Mari kita membaca bersama-sama ketiga ayat ini. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami ingin bersyukur kepada Tuhan di hari Ibu. Hari ini kami mengingat dan mendengar satu refleksi yang indah kan Ibu dan semua wanita yang ada di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk semua ibu yang ada di tempat ini yang Tuhan sudah pimpin dan berkati. Dan kami ingin berdoa Tuhan kiranya terus menambahkan hikmat, menambahkan kekuatan, dan memimpin akan kehidupan semua ibu di tempat ini, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai oma. Kiranya Tuhan yang berkati sehingga mereka boleh Kau pakai menjadi pengaruh yang besar kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada orang-orang sekeliling mereka, kepada keluarga besar Tuhan yang Kau percayakan kami ada di dalamnya. Kau berkati dan pimpin semua ibu-ibu kami. Dan kami saat ini ingin juga merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus kiranya sekali lagi menolong dan memimpin dan berbicara kepada kami oleh kebenaran yang boleh mengajar, boleh meneguhkan iman kami, boleh membentuk kami di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, pada minggu yang lalu kita sudah membahas ayat yang ketiga dan keempat dari 1 Petrus ini yang berfokus pada kelahiran kembali. Ya, ayat 3 dan keempat yang tadi kita sudah baca, diingatkan kita bahwa semuanya berfokus kepada kelahiran kembali, bahwa rahmat Allah yang besar itu adalah sumber kelahiran kembali, bahwa kebangkitan Kristus adalah fakta yang memungkinkan kita mengalami kelahiran kembali. Dan kemudian kehidupan yang penuh pengharapan akan warisan yang tidak dapat binasa adalah bagian yang akan kita terima sebagai anak-anak Allah yang telah dilahirkan kembali. Dengan kata lain, kita juga bisa melihat di dalam ayat yang ketiga dan keempat, dan nanti juga ayat yang kelima hari ini kita akan renungkan, bahwa karya Allah itu adalah alasan utama Petrus dan juga kita sebenarnya untuk memuji, memuliakan, dan meninggikan Tuhan. Jadi ayat 3 dan 4 itu Petrus menaruhnya di dalam rangka dia memuji Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan, meninggikan Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu.
Dengan kata lain di sini Petrus memuji Tuhan karena Allah adalah Allah yang kaya dengan rahmat. Petrus memuji Tuhan, mengajak semua umat Tuhan memuji Dia, meninggikan Dia karena Allah adalah Allah yang telah melahirbarukan kita umat Tuhan. Allah adalah Allah yang juga memberikan hidup yang penuh pengharapan. Allah adalah Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan Allah adalah Allah yang menyediakan warisan yang tidak dapat binasa bagi anak-anak Tuhan. Dan di situ Petrus memuji Tuhan, meninggikan Tuhan karena hal itu. Saudara sekalian, kita melihat di sini berarti di dalam bagian pertama surat Petrus ini, ya bahkan sebenarnya sampai 12 ayat yang pertama itu, Petrus menyatakan terutama dan fokus kepada apa yang Allah telah kerjakan dan apa yang Allah akan kerjakan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kemudian ini menjadi dasar dan alasan untuk apa yang harus kita lakukan. Ya, di dalam mulai ayat yang ke-13 sebenarnya baru Petrus berbicara tentang sebab itu, therefore, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu, dan seterusnya. Baru itu adalah respons kita terhadap apa yang Allah telah kerjakan bagi anak-anak Tuhan. Ini menjadi sesuatu yang penting mengerti terlebih dahulu apa yang telah Allah kerjakan dan apa yang Allah akan kerjakan. Menjadi dasar, fondasi, dorongan kita untuk boleh berespons dan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Dengan kata lain, dalam 12 ayat pertama ini Petrus tidak memberi perintah untuk kita lakukan, tetapi dia menyatakan apa yang Allah telah lakukan supaya hati kita penuh dengan syukur dan pujian kepada Allah dan menghasilkan hidup yang penuh sukacita di dalam Tuhan. Ayat yang ke-6 selanjutnya, next kita akan membahas ayat yang setelah menceritakan apa yang dikerjakan Allah, ayat 3, 4, 5, ayat ke-6 Petrus mengatakan bergembiralah akan hal itu. In this you greatly rejoice. Jadi apa yang telah Allah kerjakan dan apa yang Allah telah akan kerjakan menjadi dasar kita boleh bersyukur, memuji Tuhan, dan juga hati kita penuh dengan sukacita. Jadi di dalam beberapa ayat di sini menyimpulkan akan shorter catechism. Pertanyaan yang pertama, what is the chief end of man? Is to glorify Him and to enjoy Him forever. Untuk memuliakan Allah, meninggikan Dia, memuji Dia, dan juga menikmati bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam ayat pertama itu berdasarkan waktu kita berbicara tentang memuliakan Allah, meninggikan Tuhan, pertama-tama harus kita mengerti bukan kita yang memuliakan Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan, tetapi kita memuliakan Tuhan karena apa yang telah Allah kerjakan bagi kita. Dan ketika kita mengerti itu akan membentuk seluruh hidup kita dan hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita di dalam Tuhan. Saudara sekalian, hari ini kita akan fokus kepada ayat yang kelima. Ya, minggu lalu ayat 3 dan 4, sekarang kita masuk ke dalam ayat yang kelima. Dan karena ini adalah sesuatu yang sangat krusial untuk kepastian keselamatan kita dan juga sangat krusial untuk menjadi sumber sukacita kita yang sejati di dalam Tuhan. Mengapa saya katakan sangat krusial? Karena waktu kita membaca ayat 3 dan 4, kita akan mengerti bahwa kita akan mengatakan kita mungkin tahu tentang apa yang Allah telah kerjakan di masa yang lalu. Dan juga kita mengerti ayat 3 dan 4 menceritakan apa yang Allah akan kerjakan di masa yang akan datang. Ya, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan sekarang? Ya, kalau sudah tadi baca 3, 4, nanti kita renungkan lagi, bicara tentang apa yang Allah telah kerjakan di masa lalu dan apa yang Allah akan kerjakan di masa yang akan datang. Tetapi bagaimana dengan sekarang ini? Waktu di antara kelahiran kembali yang telah Allah kerjakan di masa lalu di dalam hidup anak-anak Tuhan, sampai kita bertemu muka dengan Tuhan, sampai keselamatan yang akan dinyatakan kelak ketika kita menerima akan warisan yang kekal itu. Apa yang terjadi dari masa sekarang sampai masa yang akan datang itu. Waktu di mana kita sebenarnya menghadapi banyak tantangan, banyak kesulitan. Ya, tadi sharing ibu, banyak tantangan juga sebagai seorang ibu yang harus dikerjakan. Ada godaan, pencobaan yang kita hadapi. Dalam hidup sekarang ini ada tekanan, ada stres, ada sakit, ada ketakutan, ada kebingungan, dan segala macam hal yang kita hadapi sekarang ini. Bagaimana dengan sekarang? Apakah Allah melakukan sesuatu di masa sekarang ini?
Atau setelah dia membangkitkan Kristus di masa yang lalu dan kemudian memberi kita hidup yang baru, melahir barukan kita di dalam masa yang lalu ketika kita sudah percaya kepada Kristus, apakah kemudian dia berhenti bekerja, melipat tangannya dan kemudian melihat kita bagaimana kita berjuang untuk sampai kepada garis akhir dengan kekuatan kita sendiri? Maka Petrus menjawab pertanyaan ini dengan jelas, dengan eksplisit dan dengan powerful di dalam ayat yang kelima ini. Ya, jawabannya Petrus mengatakan yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dengan kata lain, pertanyaan apakah Allah akan membiarkan kita berjuang sendiri di dalam setelah dia mengerjakan apa yang dia telah kerjakan di masa lalu di dalam Kristus, melahir barukan kita, apakah dia akan kemudian membiarkan kita berjuang sendiri sekarang dengan kekuatan kita mencapai akan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, warisan di masa yang akan datang, warisan yang kekal itu? Jawabannya adalah dengan jelas Petrus mengatakan tidak. Ya, Allah tidak membiarkan kita berjuang sendiri dengan kekuatan kita sendiri, tetapi Dia adalah Tuhan yang memelihara kita dengan kekuatannya melalui iman kita, sementara kita menantikan keselamatan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara sekalian, ayat yang kelima ini Rasul Petrus, firman Tuhan, menginginkan kita supaya orang-orang Kristen khususnya mengerti, ya, orang-orang yang telah dilahirkan kembali mengerti dan dikuatkan dan bersukacita karena Allah sendiri yang akan memelihara iman kita dengan kekuatannya sampai kita boleh menerima keselamatan yang sempurna yang telah disediakan Allah bagi anak-anaknya. Saudara sekalian, untuk menolong kita, ya, mendengar sekali perlu waktu untuk kita pikir. Saya akan jelaskan dengan memberi gambaran, ya, memberi gambaran untuk kita boleh mengerti, memahami kebenaran ini yang akan menolong kita untuk menghidupi akan kebenaran ini. Saudara sekalian, kita bisa membayangkan akan kebenaran yang dikatakan dalam ayat yang kelima ini dengan membayangkan keselamatan kita itu seperti rantai yang panjang. Keselamatan itu seperti ada rantai yang panjang yang terkait satu dengan yang lain, mata rantai yang terkait satu dengan yang lain. Ya, mulai dari rantai yang panjang ini mulai dari mana? Mulai dari kalau lihat ke belakang lihat ke belakang di dalam hidup kita, satu rantai ujung sejauh-jauhnya, sejauh yang kita bisa lihat, sejauh yang kita bisa mengerti, maka rantai yang paling ujungnya itu adalah kekekal, di dalam rantai menuju kekekalan. Itu adalah bicara tentang pilihan Allah di dalam ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang telah dipilih sesuai dengan rencana Allah. Pilihan Allah, Paulus berbicara tentang kita dipilih sebelum dunia dijadikan, bahkan sebelum kita ada. Rantai yang paling panjang, dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dan rantai yang sampai kekekalan itu menuju ujungnya kekekalan lagi. Sampai mana? Sampai kita bertemu muka dengan Kristus, sampai kita boleh menerima keselamatan, warisan yang tidak dapat layu, yang tidak dapat cemar, yang tersimpan di sorga bagi anak-anak Tuhan. Jadi ini rantai yang sangat panjang dari kekekalan sampai kekekalan. Ya. Lalu kemudian kita mundur sedikit atau maju sedikit dari kekekalan, yaitu kira-kira 2000 tahun yang lalu, di mana Kristus datang ke dalam dunia, mati, Yesus dengan percikan darahnya, ayat yang kedua juga, dan kemudian bicara ayat yang ketiga, bicara tentang Allah telah membangkitkan Yesus daripada kematian. Itu menjadi dasar, kematian Kristus, kebangkitan Kristus menjadi dasar Tuhan yang telah memilih kita boleh menjadi, kematian-kebangkitan Kristus itu adalah menjadi fondasi apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam sejarah, supaya kita boleh diselamatkan, supaya kita boleh mengalami kelahiran baru, supaya kita boleh menjadi anak-anak Allah. Kira-kira 2000 tahun yang lalu, Kristus mati dan bangkit. Dan rantai itu maju lagi sedikit, atau bukan sedikit, 2000 tahun kemudian. Ya, di dalam hidup kita sekarang. Dalam hidup kita, tergantung saudara, yang sudah agak tua mungkin 60 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu, ya,
Bagi saudara ada yang 20 tahun yang lalu, ada yang tahun yang lalu, mungkin ada sebagian dari saudara minggu lalu. Yaitu Tuhan bekerja di dalam hidup kita, Roh Kudus bekerja, Dia melahirbarukan kita. Firman Tuhan datang kepada kita dan melahirbarukan kita, sehingga kita boleh beriman kepada Kristus, menjadi anak-anak Tuhan. Tergantung kapan saudara mengalami itu di dalam hidup kita beberapa tahun yang lalu. Lalu sekarang hidup kita sekarang. Rantainya sekarang kita hidup sekarang. Bukan lalu, sekarang. Dan sekarang masih ada jurang yang sangat jauh dari hidup kita sekarang sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Ini rantai yang terakhir. Rantainya gimana? Apa kaitannya? Bagaimana kita sampai di dalam hidup kita sekarang ini, di tengah segala kesulitan, tantangan, pergumulan yang ada, kita boleh sampai berakhir dengan baik. Ya, yang seniors KTB itu membahas tentang finishing well. Bagaimana kita bisa selesai finish well sampai bertemu dengan Kristus, sampai kita menerima warisan yang kekal yang tidak dapat layu itu. Nah, itulah yang kita boleh renungkan bersama-sama, dan Petrus menjawab dengan jelas di sini, ya, Tuhan akan pelihara kamu. Ya, Tuhan akan pelihara kamu sekarang. Kamu yang dipelihara. Ya, siapa orang-orang yang telah lahir baru itu, yang telah dipersiapkan, warisan yang dipersiapkan bagi kita adalah mereka who through faith are shielded by God's power. NIV mengatakan, ya, mereka yang melalui iman dipelihara oleh Tuhan dengan kekuatannya sampai kepada keselamatan, atau sementara kita menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara sekalian, kita perlu mengerti akan bagian ini karena dengan tepat, ya, dan Petrus di sini menulis dengan sangat tepat dan sangat penting setiap kalimat di dalam ayat yang kelima ini. Khususnya kalau kita mengerti ada dua kesalahan, ya, dua kesalahan yang terjadi, yang orang mengajarkan, termasuk orang-orang Kristen gereja tertentu yang mengajarkan tentang bagaimana kita bisa sampai kepada akhir itu. Ya, dari zaman sekarang, ketika kita lahir baru, sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Apa yang akan terjadi? Ya, maka ada dua kesalahan yang kita boleh pikirkan untuk mengerti, sehingga kita boleh mengerti apa yang benarnya. Ya, kalau kita mau belajar apa yang benar, itu seringkali kita perlu mengerti apa yang salah. Kalau enggak, tidak terlalu jelas yang benarnya itu. Ketika kita mau mengerti apa itu putih, maka kita harus taruh dia di sebelahnya yang hitam. Baru jelas berapa jelasnya putih itu. Ya, kadang-kadang kita perlu mengerti dengan cara demikian. Dua kesalahan yang ada yang menolong kita mengerti akan kebenaran sebenarnya adalah apa yang saya sebut sebagai teologi Armenianisme. Ya, Armenian dari seorang teolog Belanda abad ke-16 yang bernama Jacobus Arminius. Dia mengatakan bahwa rantai yang menopang kita, bahwa dari hidup kita sekarang ini, dari sudah lahir baru, sudah dipilih Allah, Kristus sudah mati, dan kita mengalami kelahiran baru, percaya kepada Kristus, dan bagaimana kita hidup sekarang sampai kita boleh bertemu muka dengan Tuhan adalah rantai yang mengikat kita itu adalah iman kita. Adalah iman kita. Sampai di sini tidak salah, sudah, karena Petrus sendiri mengatakan, dan bagian Alkitab yang lain menegaskan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Ya, memang ada unsur iman kita sangat penting. Jadi rantai yang mengikat kita sampai kekekalan adalah iman kita. Tapi menjadi salah ketika dia mulai menjelaskan selanjutnya. Pengertiannya menjadi salah. Karena kemudian dia mengatakan bahwa orang-orang yang telah lahir baru, yang telah dipilih Allah, telah mengalami kelahiran baru, kalau dia tidak terus beriman kepada Kristus, dan dia meninggalkan iman mereka, dan mereka bisa meninggalkan iman mereka, maka mereka tidak akan sampai ke situ.
Karena iman kita lah, iman saya lah yang memelihara, merantai itu yang mengikat saya boleh sampai kepada kekekalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya teringat sekali ini ada seorang dosen di sekolah teologi yang saya ikuti, sekolah teologi Reform by the way, ya, STT Reform Injili Indonesia dulu namanya itu, STT Reform Injili Indonesia, tapi menyusup teolog Armenians itu, menyusup masuk di situ. Dia mengatakan, kita lagi debat di kelas, terus dia mengatakan satu kalimat, ya memang kita sudah percaya Tuhan akan pegang, kita ada di tangan Tuhan. Yaitu di dalam Yohanes mengatakan, Tuhan akan pelihara di dalam tangannya. Kita itu adalah seperti orang yang ada di tangan Tuhan. Betul, itu Alkitab katakan. Tapi masalahnya adalah, dia mengatakan, betul tidak akan ada yang bisa merebut kita dari tangan Kristus, dari tangan Allah. Tidak ada. Kejahatan, setan, dan sebagainya, pencobaan. Nggak ada yang bisa merebut. Penderitaan, tidak ada yang bisa merebut tangan kita dari tangan Allah. Tapi problemnya adalah, bagaimana kalau kita sendiri yang lompat keluar dari tangan Allah. Nah, itu menjadi problem. Itu adalah teologi Armenian. Yang mengatakan apa? Mengatakan apa? Bahwa orang yang sudah percaya kepada Kristus, orang sudah beriman kepada Tuhan, maka dia bisa meninggalkan iman mereka, tidak lagi percaya kepada Kristus, sehingga mereka terpisah dari Kristus dan menuju kebinasan kekal. Mereka tidak akan sampai ke situ, tapi mereka akan sampai ke dalam kebinasaan yang kekal. Sudah tentu ini bisa relate dengan hidup kita ya, dengan apa yang kita alami, apa yang kita lihat di dalam hidup kita, sekeliling kita juga, orang-orang yang percaya kepada Kristus dulu, ya, yang sudah beriman, dan kita tahu orang bisa percaya karena Allah telah memilih dia sebelum dunia dijadikan. Kalau bicara Alkitab, lalu dia beriman sungguh-sungguh, katakan siapa misalnya namanya Charlie, ya, saya tahu tidak ada orang namanya Charlie di sini, ya, yang dari kecil dia sekolah minggu, ya, dari keluarga Kristen, dari kecil dibawa ke sekolah minggu, dia datang, dia rajin sekolah minggu, hampir tidak pernah bolos sekolah minggu, ya. Waktu dia kemudian mulai agak besar, dia mendengar firman Tuhan, ikut KKR, dia akhirnya percaya kepada Tuhan. Iman, ngangkat tangannya, maju ke depan, didoakan, dan sebagainya. Artinya juga kemudian ketika dia sudah mulai pemuda atau mendekati pemuda, dia ikut kelas katekisasi. Ikut katekisasi dan mengajarkan kebenaran, dan dia menjadi ada wawancara dengan pendeta. Kemudian pendeta yakin, tanya, dia percaya sungguh-sungguh, dari hidupnya juga kelihatan, dari hidupnya dia melayani Tuhan, dia ikut KTB, dia ikut persekutuan pemuda, ya, dia ikut persekutuan doa, dia baca Alkitab setiap hari, begitu. Anak Tuhan, orang Kristen, sudah pasti dia anak Tuhan, orang yang diselamatkan. Tapi somehow dia masuk ke kuliah, dan ini banyak terjadi. Ya, dia masuk ke university, dan tadi Pak Nemuel katakan di university banyak diajarkan, dan tentu di sekolah juga. Ya, ini diajarkan secara tidak secara subtle, secara tersembunyi, ya. Atau sekarang mungkin tidak sembunyi lagi, langsung melawan akan kekristenan dan sebagainya, dan juga worldview yang ada yang melawan kekristenan. Kemarin saya salah satu memberikan contoh kepada para pemuda tentang orang-orang di dalam postmodern ini mengajarkan kepada kita, orang-orang agama-agama itu kamu tuh jangan berebut berantem dan sebagainya, dan mengatakan kamu benar, yang lain salah, kamu benar, yang lain salah, dan sebagainya. Tidak usah berantem, kamu sebenarnya adalah seperti kita semua, dia klaim, kita semua itu seperti orang buta yang sedang memegang gajah. Ya. Ini saudara sebagian mungkin pernah dengar, orang buta yang sedang memegang gajah. Maka sebagian orang buta pegang gajah itu kakinya, dia pegang kakinya. Dan ditanya, gajah itu seperti apa? Gajah itu seperti pohon yang besar. Ya, pohon yang besar. Pohon keras, besar, ya, dan kokoh, tegak berdiri. Karena dia pegang kakinya. Sebagian lagi orang buta yang lain megang belalainya gajah. Belalai gajah. Dan ditanya, gajah itu seperti apa? Oh enggak, gajah itu bukan seperti pohon. Gajah itu seperti ular. Seperti ular.
tidak besar dan kokoh, dia melambai-lambai, dia bergerak dengan lincah seperti ular. Dia pegang bergerak-gerak itu belalainya. Gajah itu seperti ular. Tanya lagi orang buta yang lain, gajah itu seperti apa? Tidak, gajah itu tidak seperti ular, tidak seperti pohon, dia seperti tulang karena dia pegang gadingnya. Seperti tulang yang keras, tidak seperti pohon-pohon masih ada empuk-empuknya, ini keras sekali dan bisa tuk 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 tung. Bisa bunyi kalau dipukul. Jadi kamu berantem semuanya gajah itu seperti, ada yang bilang pohon, gajah itu seperti ular, seperti tulang. Kamu berantem, tidak usah berantem karena kamu sebenarnya tidak mengetahui semuanya. Kamu hanya memegang bagian-bagian daripada seekor gajah itu. Tidak usah berantem, semuanya benar. Semuanya benar. Gajah itu bisa seperti pohon, bisa seperti ular, bisa seperti gading. Saudara, ada problem besar dari penggambaran ini. Saudara tahu problemnya apa dari orang-orang yang mengatakan ini, yang menceritakan ini? Gak usah berantem, kita semua seperti dia. Bilangnya seolah-olah dia juga adalah orang buta yang juga mengerti hanya bagian-bagian. Gak usah berantem, kita hanya mengerti sebagian-sebagian saja. Saudara, ada problem yang besar dari cerita ini. Problem yang besar adalah apa? Nanti saudara kalau belum jelas nanti boleh tanya setelah kebaktian juga ya. Problem yang besar dari cerita ini adalah cerita ini, ilustrasi ini hanya bisa diceritakan oleh orang yang tahu gajah itu sebenarnya seperti apa. Saudara paham nggak? Cerita ini hanya bisa diceritakan oleh orang yang tahu gajah itu seperti apa. Dan siapa yang cerita? Dia yang cerita. Saya yang cerita. Dia seolah-olah membohongi semua orang. Kamu tuh semua seorang buta. Dan dia klaim, cuma saya yang lihat. Cuma saya yang ngerti gajah itu seperti apa. Kalau dia tidak mengerti gajah itu seperti gajah, kalau dia juga tidak ngerti, dia tidak bisa cerita, itu kamu cuma lihat bagian-bagiannya. Kalau dia cuma pegang kupingnya, dia akan bilang gajah itu seperti layar. Dan semua akan terus berantem. Dia bilang, kamu tuh orang buta, kamu pegang sebagian-bagiannya, tetapi saya yang ngerti semuanya. Tidak dikatakan itu. Itu adalah asumsi dan tipuan yang masuk ke dalam pikiran orang yang mencoba membohongi dan menipu akan kita. Saudara sekalian, hal-hal seperti itu ya yang bisa tidak disadari dan sebagainya yang akan membawa orang balik lagi ke Charlie mulai tidak percaya kepada Tuhan dan menganggap ini semua hanya tipuan, kita seperti orang buta misalnya seperti itu dan sebagainya, ateisme yang diajarkan di tempat-tempat kuliah dan sebagainya. Dia akhirnya tidak percaya, dia mulai meninggalkan Tuhan, dia mulai tidak mau have nothing to do with church people, dan dia mau hidup sesuai dengan kehendaknya sendiri, meninggalkan Tuhan, dan dia sekarang sudah umur 30-an, sudah bercerai 2 kali, ya menjadi drug addict, dan hidupnya penuh kepahitan, dan dia tidak mau orang mengatakan apapun tentang Tuhan. Nah, saudara sekalian, orang yang seperti ini, dan ini tentu salah satu cuma contoh dan ada banyak variasinya yang ada, adalah orang-orang Arminian akan mengatakan si Charlie ini adalah orang yang dulu percaya, sudah lahir baru, beriman sungguh-sungguh, dan dibenarkan oleh Kristus, di dalam Kristus. Dia adalah anak Tuhan dulu, tapi sekarang karena dia tidak terus beriman di dalam Kristus, tidak terus bertekun di dalam iman yang sejati itu, dia sekarang adalah seorang anak, dia bukan lagi anak Allah, tapi dia adalah anak setan yang terpisah dari Kristus dan menuju kebinasaan kekal. Nah ini kesalahan yang pertama, saudara sekalian. Mudah-mudahan saudara itu kesimpulan yang salah, pengertian yang salah tentang apa artinya menjadi orang Kristen, tentang keselamatan yang boleh terjadi di dalam hidup kita. Kesalahan yang kedua
Ya, nanti kita boleh mengerti apa yang benarnya baru terakhir. Kesalahan yang kedua adalah apa yang disebut sebagai antinomianisme. Ya, kita sebut biar supaya lebih memudahkan kita. Mungkin meskipun orang-orang yang terima ini mungkin tidak setuju disebut antinomianisme, tetapi inilah yang kita boleh mengerti. Orang yang percaya di sisi lain, once saved, always saved, eternally saved. Sudah percaya, beriman, sudah lahir baru, tidak mungkin dia tidak lahir kembali. Tidak mungkin dia mati lagi. Dia akan selama-lamanya hidup. Sekali lagi, ini adalah benar in one sense, tetapi menjadi salah in another sense. Penjelasannya menjadi problematik ketika kemudian antinomianisme ini mengatakan meskipun dia sudah, karena dia sudah diselamatkan, karena dia sudah lahir baru, maka dia tidak mungkin mati lagi. Ini adalah lahir dari Allah, dia hidup yang kekal, yang dia akan terima, dia pasti akan terima. Meskipun sekarang ini dia tidak lagi percaya kepada Kristus. Meskipun sekarang ini dia meninggalkan iman Kristen, dia hidup sesuai dengan kehendak dia, tetapi karena dia pernah lahir baru, pernah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, dia tetap ada di tangan Allah yang telah menyelamatkannya. Tentu lebih baik, orang antinomianisme yang mengatakan tentu lebih baik dia taat kepada Tuhan, dia hidup di dalam iman kepada Kristus, tetapi kalaupun dia tidak taat, dia tidak akan kehilangan keselamatannya. Karena once saved is always saved. Nah, saudara, ini menjadi problematik ya. Saudara melihat dua hal ini. Kita harus kembali kepada apa yang benar, yang dikatakan Petrus di sini. Ya, dikatakan Petrus di sini, dan juga seluruh Alkitab saya percaya ini adalah pandangan yang dipegang oleh gereja Reform, gereja kita, bahwa apa yang mengkaitkan hidup kita sekarang waktu kita, sekali lagi orang yang telah lahir baru, yang telah dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan, telah lahir baru, telah beriman kepada Kristus, telah dibenarkan di dalam Kristus, bagaimana kita boleh sampai kepada kekekalan, rantai yang terakhir ketika kita bertemu muka dengan Tuhan. Rantai apa yang mengkaitkan hidup kita sekarang sampai pada kekekalan? Maka Petrus di sini firman Tuhan menegaskan rantai yang mengkaitkan kita yang telah mengalami kelahiran kembali dengan keselamatan kekal yang telah tersedia adalah, rantai itu adalah, Petrus menegaskan di sini adalah iman kita. Memang betul iman kita. Tapi perlu penjelasan yang penting di sini. Iman kita itu tidak mungkin gagal. Tidak mungkin gagal. Karena Allah sendiri yang akan memelihara iman kita dengan kekuatannya yang tak terbatas. With His omnipotent power. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu sekarang menantikan keselamatan yang telah disediakan pada kita yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Saudara sekalian, ini dua hal yang penting yang kita perlu perhatikan di sini, yang mau ditegaskan di sini. Yang pertama adalah sebagai anak-anak Tuhan yang telah lahir baru, yang telah percaya kepada Kristus, maka iman itu adalah rantai yang krusial bagi hidup kita sekarang. Iman dan semua buah daripada iman itu adalah rantai yang krusial, karena tanpa iman yang sejati tidak ada orang yang akan diselamatkan. Jadi iman sejati di sini kita harus mengerti bukan hanya mengaku dengan mulut, percaya di dalam hati kita, tetapi iman yang sejati itu adalah iman yang harus juga nyata di dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Waktu kita bicara iman, beriman, maka iman itu adalah iman yang harus nyata di dalam apa yang kita kerjakan, dalam pikiran, perkataan, dan seluruh hidup kita. Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kau berkata engkau beriman, aku akan nyatakan imanku melalui perbuatanku. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya
Kalau engkau mengaku beriman, mengaku percaya, tetapi tidak ada perbuatan yang menyatakan iman yang sejati itu, tidak ada buah yang dihasilkan dalam hidupmu, maka imanmu adalah bukan iman yang sejati. Maka imanmu adalah iman yang mati, tidak ada iman di situ. Yakobus mengatakan, kamu percaya bahwa Allah itu satu, itu baik. Tetapi setan pun percaya Allah itu satu dan dia gemetar. Nanti kalau engkau hanya mengaku percaya dan tidak sungguh-sungguh iman itu menyatakan buah yang nyata, maka kita tidak lebih baik daripada setan. Bahkan lebih buruk daripada setan. Setan tahu, percaya, dan dia bergemetar. 1 Yohanes 2 tadi yang kita baca itu menjelaskan kepada kita kebenaran ini. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-19. Ini bicara tentang, Yohanes bicara tentang orang-orang yang dulu berasal dari mereka, ya, orang-orang they went out from us, dulunya berarti ada di antara kita, artinya orang-orang yang kita di sini adalah orang-orang umat Tuhan, orang-orang Kristen sejati, orang yang beriman kepada Kristus, ya. Mereka dulunya di antara kita, tapi sekarang mereka meninggalkan kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi mereka meninggalkan imannya, mereka meninggalkan persekutuan umat Tuhan, supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. They went out from us, but they did not really belong to us. For if they had belonged to us, they would have remained with us. But their going showed that none of them belonged to us. Jadi ini peringatan yang keras, peringatan yang sangat penting, peringatan yang bukan kita menakut-nakuti, tetapi menjadi peringatan firman Tuhan bagi kita semua yang mengaku Kristen, yang mengaku percaya kepada Tuhan, yang mungkin dulu pernah beriman kepada Kristus, mengaku percaya, tetapi kalau hidup kita sekarang tidak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan dan tidak menghasilkan buah daripada iman itu, perbuatan yang memperkenan hati Tuhan. Saya tidak katakan sempurna, saya tidak katakan kita tidak pernah berbuat dosa. Minggu lalu kita sudah membahas orang yang sudah lahir daripada Allah, bukan tidak bisa berbuat dosa, tetapi dia tidak terus-menerus hidup di dalam dosa. Dia tidak continue to live in sin. Dia bisa berdosa, tapi dia kembali kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan. Tuhan Yesus berbicara tentang ranting yang tidak berbuah, yang akan dipotongnya dan menjadi kering dan dibakar. Tuhan Yesus katakan, tinggallah di dalam aku. Kalau engkau di dalam aku di dalam engkau, kamu akan berbuah banyak. Tapi setiap ranting yang tidak berbuah, itu akan dipotongnya, kumpulkan, akan dibakar. Siapa ranting yang tidak berbuah ini? Ini adalah ranting di dalam Injil Yohanes, kita akan mengetahui adalah orang-orang yang mengaku percaya. Mereka melihat mukjizat Tuhan Yesus, melihat segala kehebatan Tuhan Yesus, mereka percaya, mereka mengikut Yesus. Yesus pergi kemana? Tapi mereka tidak sungguh-sungguh, belum pernah sungguh-sungguh lahir baru. Belum pernah sungguh-sungguh percaya, beriman sungguh kepada Tuhan. Taunya dari mana? Karena mereka akhirnya meninggalkan Tuhan. Mereka akhirnya tidak lagi percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian, mereka tidak lagi beriman kepada Tuhan. Mereka tidak menghasilkan buah yang berkenan kepada Tuhan. Mereka hidupnya tidak berbuah, berarti berbuah, fruitfulness itulah tanda yang tidak boleh tidak ada bagi anak-anak Tuhan yang sejati. Kalau kau tidak beriman, di sini Petrus mengatakan beriman memang yang memelihara yang menguatkan, akan rantai yang memelihara hidup kita sekarang sampai kita bertemu muka dengan Tuhan adalah iman kita. Iman yang bersandar kepada Tuhan, iman yang sejati, dan iman itu harus menghasilkan buah di dalam hidup kita. Buah apa? Buah apa di sini paling sedikit adalah buah di dalam hati kita yang paling dalam, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita.
dengan segenap jiwa kita, seluruh hati jiwa kita, kita mengasihi Tuhan. Tuhan adalah yang terutama segala-galanya di dalam hidup kita. Dan yang kedua yang lebih nyata adalah kemudian kita mengasihi sesama kita. Hidup kita dengan kasih. Karena tanpa kasih tidak ada seorang yang lahir dari Allah dan kemudian membenci akan saudaranya. Dan tidak mengasihi akan saudaranya. Tapi setiap orang yang lahir dari Allah, dia harus mengasihi saudaranya. Kontraskan dengan orang yang hidup bagi dirinya sendiri. Semua berpikir tentang dirinya sendiri. Dan tidak ada kasih kepada orang lain. Tidak ada buah yang dinyatakan. Kasih kepada Allah, mengasihi Allah segenap hati. Bukan berarti tidak mungkin gagal. Kita sering gagal. Kita tahu sering gagal. Saya sering gagal mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tapi anak-anak Tuhan yang sejati tidak berhenti di situ. Dia akan sadar akan dosanya. Seperti firman Tuhan hari ini menegur kita. Anak-anak Tuhan sejati akan ditegur, akan sadar. Akan berseru kepada Tuhan. Minta belas kasihan daripada Tuhan. Orang-orang Kristen yang sejati, anak-anak Tuhan sudah lahir baru. Harus nyata di dalam hidupnya yang beriman. Hidupnya yang menghasilkan buah. Karena iman yang sejati itu pasti harus menghasilkan perbuatan yang memperkenan hati Tuhan. Kalau tidak ada buah, tidak ada perbuatan yang memperkenan hati Tuhan, maka kemungkinan besar orang itu adalah orang yang memang in the first place belum pernah lahir baru. In the first place dia belum pernah benar-benar mengenal Tuhan. In the first place dia tidak pernah mengalami kehidupan yang baru itu. Jadi kalau Charlie ini pada akhirnya meninggalkan Tuhan sampai selama-lamanya. Semua itu waktu sekolah minggu, waktu katekisasi, waktu dibaptis dan sebagainya. Semua itu hanya luarnya saja. Hanya luarnya saja. Tuhan yang tahu lihat sedalam hatinya. Tuhan yang tahu. Kalau dia akhirnya meninggalkan Tuhan, itu menunjukkan mereka bukan bagian daripada umat Tuhan. Meskipun mereka ada di antara umat Tuhan. Dan secara luarnya ikut pelayanan. Secara luarnya ada hal yang dia kerjakan kehidupan beragama saja. Tapi tidak pernah punya hati yang sungguh mengenal dan mengasihi Tuhan sedalam-dalam hatinya. Tidak ada buah dalam hidupnya. Ini menjadi peringatan bagi kita sekalian. Tapi hal yang dua terakhir yang kita boleh renungkan, ini sebenarnya menjadi penekanan maksud daripada Petrus menuliskan ayat yang kelima ini. Bagi umat Tuhan yang sejati, bagi umat Tuhan yang sungguh-sungguh sudah lahir baru, yang telah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan, yang telah dipersatukan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya, yang telah menjalani hidup yang baru. Apa yang membuat orang itu akan beriman terus sampai kepada kekekalan? Karena apa? Dia akan beriman terus dan akan menerima warisan keselamatan kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi umatnya. Dia akan terus bertekun di dalam iman. Meskipun ada kesulitan, meskipun ada tantangan, meskipun ada ancaman, meskipun ada penderitaan, dia akan terus beriman sampai akhir. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang akan memelihara iman orang itu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sekali lagi bukan berarti kita tidak pernah berbuat dosa. Bukan berarti kita hidupnya selalu konsisten di dalam iman kita. Bukan berarti kita tidak pernah meragukan iman kita, meragukan akan Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan yang sejati, yang sudah lahir baru, dia tidak akan pernah meninggalkan iman di dalam Kristus secara total. Karena Allah yang akan memelihara imannya dengan kekuatan kuasanya. With His omnipotent power. Ini doktrin dari Perseverance of the Saints yang mengajarkan bahwa God preserves them. God preserves the saints by enabling them to persevere.
Allah lah yang akan memelihara kita, memelihara umatnya, memelihara orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Sudah Tuhan bekerja melahir barukan kita. Memang tidak mungkin mati, tidak mungkin mati lagi. Hidup yang baru itu, ini adalah hidup yang Tuhan berikan, hidup yang dari Allah sendiri, tidak mungkin dimatikan lagi. Dia akan selama-lamanya, tetapi Tuhan memeliharanya dengan memberikan imannya dan menopang iman, dan dia perlu beriman, dia perlu persevere, bertekun di dalam iman. Dia perlu berjuang melakukan kehendak Tuhan. Tetapi kita menegaskan Tuhan akan terus pelihara, akan terus berhasil sampai pada akhirnya. Bukan berarti dia di dalam perjalanan tidak mungkin gagal, tidak mungkin berdosa, mungkin gagal, tetapi dia akan kembali lagi kepada Tuhan. Dia akan persevere, bertekun di dalam iman. Dan Tuhan akan pelihara dia sampai pada kekekalannya. Jadi kita melihat dua hal ini. Iman kita penting sekali. Iman yang nyata dalam hidup kita, bertekun dalam kebenaran firman Tuhan. Taat kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Itu penting sekali, tidak boleh tidak ada bagi umat Tuhan. Tapi umat Tuhan yang sejati bisa melakukan itu. Bisa menyatakan iman yang sejati dalam hidupnya. Karena di belakang usaha perjuangan kita ada tangan Tuhan yang menopang. Kita tidak mungkin keluar dari tangan Allah. Seperti tadi ilustrasi tadi. Kita tidak mungkin, berarti kita lebih kuat daripada Allah. Tidak, ini adalah Allah yang bekerja. Allah yang memimpin, akan memelihara kita. Allah yang akan terus menopang hidup kita. Anak-anak Tuhan, karena itu kita bersukacita bersyukur. Karena keselamatan kita tidak bergantung kepada usaha kita secara total. Kita perlu berusaha, perlu berjuang. Tapi ultimately, keselamatan kita bergantung kepada Tuhan, tangan Tuhan yang memelihara, menopang kita, memampukan kita untuk beriman dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di tengah segala ketidaksempurnaan, tapi Tuhan terus akan memelihara hidup umatnya. Saya akan tutup dengan contoh, bukan ilustrasi, contoh daripada hidup daripada Petrus sendiri. Petrus sendiri mengalami itu, Petrus sendiri mengerti betul apa yang dia katakan di sini. Karena dia sendiri mengalami akan kebenaran ini, dua kebenaran ini di dalam hidupnya. Dalam Lukas 22 ayat yang ke-31, Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, Simon, Simon. Ini adalah malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, diserahkan. Dia berkata kepada Petrus, Simon, Simon, Simon Petrus. Lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, Indonesia di sini kurang tepat mengatakan, jikalau engkau sudah insaf. Harusnya adalah ketika, bukan jikalau. Ketika, when, not if. Ya, when you have turned back. Ketika engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara, kita tahu ini Petrus kemudian menjawab, Tuhan, enggak, aku enggak akan menyangkali engkau. Ini bicara tentang Petrus yang akan menyangkali. Tuhan Yesus mengatakan, ini iblis sedang menampi engkau. Sedang menampi engkau supaya engkau tidak lolos dari saringan daripada iblis yang sedang menguji, mencobai akan Petrus. Iblis akan menampi engkau. Dan kau akan jatuh. Tapi aku telah berdoa bagi engkau. Supaya ketika engkau sudah insyaf, kau akan menguatkan saudara-saudaramu. Petrus bilang, tidak, aku akan bersedia masuk penjara, mati bersama-sama dengan engkau. Tuhan Yesus mengatakan, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan itulah yang terjadi pada Petrus. Betul-betul dia menyangkali Tuhan Yesus. Tetapi karena Tuhan Yesus telah berdoa kepada Bapa, dan Tuhan Yesus tahu Bapa yang akan memelihara akan iman daripada Petrus. Meskipun saat itu gagal, tapi Petrus akan kembali.
Petrus akan kembali. Ketika dia menyangkali Tuhan 3 kali, dia mendengar ayam berkokok, dia sadar. Tertusuk hatinya. Melihat pandangan Tuhan Yesus yang sedang dihakimi, sebentar lagi akan disalib. Dia sadar kesalahan dia. Dia sadar akan dosanya. Dan dia kembali Tuhan. Karena apa? Dan dia pergi menangisi akan dosanya, bertobat. Kembali kepada Tuhan. Karena apa? Karena Yesus telah berdoa bagi dia. Dan Yesus tahu bahwa Allah akan memelihara Petrus. Jadi bukan if, ya. Dan ketika engkau sudah insaf, when you have turned back, Yesus tahu, Yesus percaya, dan Allah yang akan memelihara. Dan Petrus akan kembali, pasti akan kembali. Karena dia adalah anak-anak Tuhan yang sejati. Saudara sekalian, itulah yang dialami Petrus. Petrus mengerti betul apa yang dia tuliskan di sini. Bahwa orang yang sudah lahir baru, yang sudah beriman di dalam Kristus, akan dipelihara Tuhan. Akan dilindungi oleh Allah, oleh kekuatan Allah melalui imannya. Sehingga dia akan beriman, dia akan kembali kepada Tuhan. Dia akan percaya kepada Tuhan. Dia akan kembali hidup di dalam kehendak Tuhan. Sampai dia menerima keselamatan yang sempurna yang telah disediakan bagi anak-anaknya. Biarlah firman Tuhan di dalam ayat hari ini, khususnya dalam ayat yang kelima, boleh buat kita anak-anak Tuhan sejati bersyukur, memuji Tuhan karena karyanya yang begitu ajaib dan yang sempurna. Yang telah memilih sebelum dunia dijadikan dalam kekekalan, dia akan terus memimpin kita sampai kepada kekekalan. Di tengah-tengahnya sekarang sampai sana, kita harus beriman, kita harus percaya, kita harus terus bertekun di dalam iman kita. Harus hidup setia melakukan kehendak Tuhan. Tapi di dalam segala ketidaksempurnaan kita, dalam kegagalan kita, Tuhan akan pimpin, menopang, dan terus memimpin dengan tangannya, dengan kekuatan yang penuh kuasa. Sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Mari kita bersuka cita karena warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kau dan saya yang beriman di dalam Tuhan. Yaitu keselamatan yang sempurna itu pasti diberikan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dengan syukur, dengan pujian, kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara iman kita. Tuhan yang memberi kekuatan. Tuhan yang akan memimpin kita sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Bapa di surga, kami ingin bersyukur untuk kebenaran firman yang meneguhkan iman kami. Kami yang kadang-kadang jatuh dalam dosa, bahkan sering sekali kami tidak taat setia kepada Tuhan. Tapi karena apa yang telah Engkau kerjakan bagi kami, karena kasih-Mu yang besar, rahmat-Mu yang besar bagi kami, telah memilih kami sebelum dunia dijadikan. Kau telah menyatakan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kau juga adalah Tuhan yang
tidak akan meninggalkan kami, melainkan terus akan memimpin, menopang iman kami dengan kekuatan-Mu yang tidak ada bandingnya, sampai kami boleh bertemu muka dengan Tuhan. Kami bersyukur, memuji-Mu untuk semua kebaikan, anugerah, dan kuasa-Mu yang begitu besar. Hamba-Mu berdoa kalau ada di antara kami di sini yang tertegur, menyadari bahwa hidup mereka adalah hidup yang tidak memperkenan Tuhan. Tuhan kiranya boleh mengembalikan mereka kembali kepada kehendak-Mu, pada jalan-Mu, yang mereka sungguh-sungguh dikuatkan dan kembali hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sesungguh-sungguhnya belum pernah beriman dan percaya kepada Tuhan, hanya karena kebiasaan, karena latar belakang kami datang ke gereja, tapi kami belum pernah sungguh-sungguh percaya kepada-Mu karena tidak ada buah sama sekali dalam hidup kami. Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu, panggillah mereka, dan berilah anugerah-Mu itu, anugerah keselamatan itu bagi mereka. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kau berkati dan pimpin setiap anak-anak Tuhan dengan iman, berjuang, bertekun di dalam rencana dan kehendak-Mu, dan mengalami kesukaan yang besar di dalam Tuhan, di dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.